aku, dan cita-citaku. Apa sih cita-cita itu? Cita-cita adalah tujuan atau target hidup dari semua orang, termasuk saya. Saya juga mempunyai sebuah cita-cita, yaitu menjadi seorang abdi negara. Aku mencita-citakan profesi tersebut semenjak aku masih duduk di sekolah dasar. Kenapa aku mencita-citakan profesi tersebut? Karena faktor lingkungan yang membuat aku menjadi tertarik, timbul rasa penasaran, dan berminat untuk menjadi seorang abdi negara. Aku tinggal dalam lingkungan yang mayoritas berprofesi sebagai abdi negara, seperti Angkatan Laut, Angkatan Udara, adapun yang menjadi seorang PNS dan perawat. Termasuk kakek saya, yang merupakan seorang pensiunan Angkatan Laut, yang membuat saya menjadi sangat termotivasi sejak dini. Dulu, saat saya SD, saya sering melihat tetangga saya yang memakai baju loreng, sering mendapatkan banyak makanan dari luar negeri ataupun dari berbagai daerah, dan mempunyai banyak mobil yang membuat saya selalu berkhayal dan berandai-andai betapa keren dan gagahnya saya saat memakai baju loreng atau memakai baju dinas, dan betapa gembiranya saya saat mendapatkan banyak makanan dari berbagai daerah, apalagi jika mendapat makanan khusus untuk menjadi abdi negara. Saya yang semakin terlena dalam pikiran saya sendiri tentang menjadi seorang abdi negara, mulai mencari tahu dan bertanya kepada orang tua saya, bagaimana sih menjadi seorang abdi negara? Orang tua saya dengan senang hati memberikan informasi kepada saya. Saat saya sudah mendapatkan beberapa sumber informasi, disitulah saya mulai berusaha dan berjuang. Saya mulai berjuang semenjak kelas 5 SD sampai SMA. Walaupun terkadang sering terputus-putus dalam latihan, tapi saya tidak pantang menyerah. Akhirnya, waktu pun tiba, di mana saya mendaftar menjadi salah satu abdi negara. Saya sangat bersemangat, mulai dari menyiapkan dokumen dan berlatih. Tetapi, sayang seribu sayang. Saat pengumuman, saya gagal dalam tes. Saya merasa kecewa terhadap diri saya sendiri dan mulai berpikir negatif terhadap orang lain. Selama 2 bulan, saya masih kecewa terhadap diri sendiri dan orang tua saya tahu akan hal itu. Mereka memberi saran kepada saya jika masih ada jalan lain. Mereka memberi 2 pilihan kepada saya, yaitu mengikuti ujian tes kedinasan atau kuliah dengan jurusan yang dibutuhkan oleh TNI. Saya mencoba saran pertama dengan mengikuti tes di salah satu sekolah kedinasan, tapi lagi-lagi saya gagal. Saya akhirnya memilih untuk beristirahat selama beberapa bulan dan mulai mencari universitas yang mempunyai jurusan yang saya tuju, yaitu jurusan perawat atau fisioterapi. Dan orang tua saya juga ikut membantu mencarikan sekolah untuk saya. Dan akhirnya saya menemukan salah satu universitas, tetapi saya memilih keluar karena sebuah alasan. Tiba-tiba ayah saya menyarankan untuk berkuliah di Akper Polri. Awalnya saya tidak mau karena jauh dari rumah. Saya lebih memilih untuk berkuliah di Akper lain. Tetapi ada satu hal yang membuat saya akhirnya ingin berkuliah di Akper Polri. Hal tersebut karena admin Akper Polri sangat cepat membalas dan ramah. Itu yang membuat saya senang dan memilih Akper Polri sebagai tempat untuk melanjutkan cita-cita saya. Untuk saat ini, saya mempunyai rencana jika saya sudah lulus di Akper Polri selama 3 tahun, menjalani pendidikan di sana, saya akan mendaftar TNI dengan jalur Bintara PK atau Akmil. Jika saya gagal, saya akan memilih untuk mengikuti tes kedinasan. Maka karena itu, saya harus bersungguh-sungguh selama menjadi pendidikan dan tetap berlatih.